Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rupiah dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Action, XR in Action, episode ketiga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, bersama saya Muhammad Khairul Ceng Agents Bank Indonesia Provinsi Aceh. Adapun tema podcast kita pada hari ini akan kita bahas mengenai produk, jasa, dan sertifikasi halal. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yaitu Bapak Dr. Tengku Haji Muhibud Tabari MAG. Nah, selamat siang Bapak Muhib. Ya, siang. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Kerjaan kesini alhamdulillah lancar Alhamdulillah, ya Pak ya. lancar ya. Nah Pak, hari ini kita akan membahas terkait produk, jasa, dan sertifikasi halal nih Pak. Nah, berbicara tentang produk halal Pak, dan pentingnya produk halal bagi masyarakat maupun bisnis yang ada di Aceh maupun secara Indonesia itu apa Pak sebenarnya Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah. Terima kasih kepada pimpinan BI yang telah menginisiasi dan apresiasi yang sangat besar bagi kita untuk kepentingan masyarakat dan umat Islam khususnya di Aceh dan secara umum Indonesia. Bicara tentang produk halal ada dua sisi. Pertama, produk itu barang-barang, jasa yang terkait dengan makanan, minuman, dan bahkan kosmetika yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Halal adalah status yang diberikan oleh LP POM MPU Aceh terhadap produk-produk atau jasa yang telah mendapatkan status kehalalannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Artinya barang-barang baik makanan, minuman termasuk jasa itu harus dipastikan betul bahwa dia sesuai dengan tuntunan syariat Islam di Aceh. Kalau kita lihat dari sisi urgensinya, maka dapat dipastikan bahwa ada suatu kenyamanan bagi konsumen. Bahkan tidak hanya konsumen, juga produsen. Kenapa? Karena ini timbal balik, kepentingan timbal balik antara produsen dan konsumen. Tapi konsumen dapat dipastikan tentang keyakinan, ruh keyakinannya bahwa yang dia konsumsikan betul-betul terjamin keamanannya secara agama. Agama ya Pak. Apalagi Indonesia mayoritasnya menunjukkan Islam gitu ya. Islam ya, secara agama. Nah, saya pikir agama ini juga ya seperti itu. Iya. Tapi intinya kalau kita lihat Kanun nomor 8 2016 tentang sistem jaminan produk halal memang diatur di sana. Ada beberapa asas keislaman. Artinya Islam yang kita anut sebagai agama yang memang menjadi panduan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk hal-hal yang prinsip pada makanan, minuman yang kita konsumsikan. Artinya ini kan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita umat Islam khususnya. Kenapa? Karena keislaman itu menjadikan kita tidak hanya untuk kepentingan hari ini, tapi persiapan bagaimana ketika nantinya di akhirat. Nah, jadi kehidupan hari ini untuk menjadi atau saving kita untuk kepentingan hari yang sesungguhnya nantinya. Gitu. Tadi sudah diatur di dalam Kanun nomor 8 ya Pak ya, tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Produk halal ya Pak ya. Ya. Itu kekhususan Aceh diatur oleh Kanun ya Pak ya. Kanun ya. Nah, ya kalau kita ketahui kan secara produk-produk itu kan sangat banyak nih Pak, dari mulai makanan, kosmetik, dan sebagainya itu. Nah, tapi ada juga nih Pak jasa halal. Ya, itu gimana sih Pak ini maksud dengan jasa halal itu sendiri Pak? Ya, jasa lebih ditekankan pada proses. Jadi pada proses layanan yang dikembangkan, misalnya pada kita contohkan misalnya hotel. Di sana ada pelayanan yang sesuai dengan syariah. Itu disebut dengan jasa yang sudah dapat dipastikan kalau dia jasa dalam produknya halal. Dan kemudian kalau di hotel ada restoran. Nah, ini menyangkut dengan barang atau produk-produk yang dihasilkan oleh hotel. Jadi antara jasa dan barang itu memang harus senyawa. Artinya harus dapat dipastikan bahwa di sana ada unsur-unsur yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Misalnya
ada asas perlindungan terhadap konsumen, kan? Ada asas pengayoman. Jadi ketika mereka nginap di hotel, merasa nyaman gitu. Merasa nyaman, ya itu penting bagi customer sendiri ya. Bagi customer sendiri. Saya pikir ini kan terkait juga dengan produsen kan. Iya, nah, karena dua hal ini dua faktor yang sangat strategis dalam upaya misalnya sebagai pelaku bisnis secara umum. Ya. Oke. Tadi kita udah tahu Pak jasa maupun produk halal. Ya. Nah untuk sertifikasi halal ini sendiri Pak, itu sifatnya wajib atau gimana Pak untuk suatu produk ataupun jasa itu Pak? Ya sesuai dengan kanun itu wajib bagi ya, secara khusus bagi umat Islam ya ada di Aceh kan. Karena apa? Karena dia sudah diatur. Nah, sehingga kanun itu wajib dijalankan oleh pelaku-pelaku usaha untuk menjamin bahwa pada produk yang dihasilkan itu ada keamanan, kenyamanan, apalagi barang-barang yang dikonsumsikan seperti yang saya katakan tadi. Iya, ya. Nah, karena tadi bersifat wajib Pak, gimana sih Pak tahapan ataupun syarat-syarat bagi masyarakat ataupun entitas bisnis atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan atau mengajukan sertifikasi halal ini Pak? Ya kalau kita lihat kan sertifikat halal itu berlaku 4 tahun. Artinya pada prosesnya secara administratif memang ditentukan misalnya seorang pelaku usaha harus mengajukan permohonan, menunjukkan peta lokasi dan produk yang selama ini sudah dihasilkan, baik barang atau dalam bentuk untuk jasa seperti itu. Artinya syarat-syarat administrasi ini wajib dipenuhi. Setelah itu baru nanti dikaji oleh LP POM MPU Aceh apakah layak untuk diaudit atau belum. Nah, tapi selama ini memang kita sudah upayakan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat, untuk pelaku-pelaku usaha, sehingga kenyamanan seperti yang kita sampaikan tadi menjadikan produk itu tidak hanya dikonsumsi tetapi juga menjadi produk-produk yang sangat diminati. Apalagi Aceh sekarang kan secara internasional datang. Iya, benar. Tidak hanya wisatawan tapi juga pengunjung-pengunjung yang muslim. Malaysia seperti Malaysia, itu. Ya, Malaysia. Ya. Paling banyak wismannya dari Malaysia ya Pak. Malaysia, ya. Karena mayoritasnya juga penduduk muslim ya seperti kita ya Pak di Aceh. Nah, untuk tahap pertama itu berarti kalau misalnya saya sebagai pelaku usaha, punya bisnis atau produk ataupun jasa, yang pertama kali saya harus memenuhi syarat administrasi itu, saya harus datang ke LB POM dulu ya Pak? Nah, sekarang karena sistem kita sudah online, artinya boleh diakses melalui web LP POM. Web LP POM. Dengan mudah ya Pak ya, untuk akses, nggak perlu offline, tapi kita sudah sistem online sekarang ya Pak ya? Berarti kita langsung mengisi syarat di POM, terus nanti akan diakses oleh MPU Aceh sendiri ya Pak. Aceh, ya. Nanti berkasnya kalau disetujui dilimpahkan ke BPJPH itu ya Pak ya? Ya. Sekarang LP POM ya BPJPH kan di pusat. Tetapi ada sinergitas antara BPJPH pusat di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dengan LP POM di bawah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Kenapa? Karena memang pada yang diatur dalam Kanun nomor 8/2026 hanya berlaku pada Aceh, tapi kita inginkan juga harus menasional, sehingga pihak BPJPH kemarin sudah ada agreement dengan kita bahwa yang 800 lebih sudah mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku-pelaku usaha itu nanti akan diintegrasikan, akan dikeluarkan kembali sertifikat oleh BPJPH secara nasional. Ini suatu hal yang sangat saya pikir penting dan strategis bagi dunia usaha. Berarti ada sekitar 800 lebih ya Pak ya, pelaku usaha yang ada di Aceh yang telah mendapatkan sertifikat halal oleh LP POM, ya. Tapi belum terintegrasi oleh nasional ya Pak ya? Nasional. Ya. Saat ini kita sedang mengajukan untuk agar 800 lebih tadi itu bisa diakui juga ya, dalam tanda kutip diakui oleh nasional gitu ya Pak, sertifikat halalnya gitu ya Pak ya? Sudah ada agreement kemarin, tinggal hanya pada teknis, artinya nanti setelah dikeluarkan sertifikat kembali oleh dia, artinya pelaku usaha secara leluasa bisa mengembangkan bisnisnya secara nasional, bahkan internasional saya pikir. Berarti dengan kata lain nanti akan ada 2 sertifikat ya Pak yang muncul ya? Akan ada 2 sertifikat. Ini keuntungan yang jadi nilai tambah saya pikir gitu. Bagi Aceh sendiri ya? Ya bagi Aceh sendiri ya. Nah,
Kalau keuntungannya sendiri Pak, apa sih yang didapat oleh pelaku usaha atau masyarakat dengan mendapatkan sertifikasi halal ini Pak? Pertama, untuk pelaku usaha kan tidak hanya melihat pada hasil atau keuntungan saja, tapi keuntungan dapat nilai secara mental spiritual. Spiritualnya misalnya ketika dia melakukan usaha ada unsur-unsur ibadah yang dia lakukan, karena Al-Quran menegaskan minat thayyibah itu kullu halalan thayyibah, itu ada barang-barang yang halal, artinya ada nilai ibadah. Kan kalau kita lihat frame kemanusiaan atau hidup Muslim itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ada nilai-nilai ibadah. Yang kedua ada upaya-upaya atau format untuk mengembangkan bisnisnya, marketnya lebih besar. Apalagi sudah tadi dikeluarkan sertifikatnya oleh nasional. Artinya tidak hanya berlaku pada lokal kita di Aceh, tapi juga berlaku secara nasional. Bahkan kita harapkan nanti internasional. Internasional sendiri ya, bisa berlaku ya Pak ya. Ya. Nah, Sobat Rupiah dimanapun kalian berada, kita tadi udah cukup jelas yang dijelaskan oleh Pak Muhib sendiri apa itu produk halal, jasa halal, dan juga bagaimana sih cara kita untuk jika kita memulai bisnis kita bisa mengajukan sertifikat halalnya melalui apa administrasinya, itu bisa secara online maupun juga offline. Nah, juga kita udah mengetahui tadi apa sih keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh pelaku usaha sendiri jika kita sudah mempunyai sertifikasi halal. Nah, baik, lebih lanjut nih Pak mengenai lembaga atau lembaga yang berwenang dalam sertifikasi halal Pak. Apa sih peran MPU dalam sertifikasi halal produk dan jasa ini Pak? Ya, sejak MPU terbentuk artinya dengan Kanun Nomor 2 2009 tentang ke-MPU-an di Aceh, maka MPU terus berusaha bahwa syariat Islam itu harus terwujud dalam semua aspek kehidupan, apalagi unsur-unsur bisnis yang kita lakukan. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mengembangkan nilai-nilai syariah. Di syariah itu tidak hanya terlihat pada aspek ibadah seperti salat 5 waktu, zakat dan sebagainya, tapi juga pada hal-hal yang sifatnya muamalah, pengembangan ekonomi. Kita terus sosialisasikan melalui fatwa-fatwa yang kita hasilkan, bahkan mimbar-mimbar seperti mimbar Jumat, sosialisasi dan dinas-dinas kan. Ini menjadi pilar-pilar penting dalam penerapan syariat Islam secara kafah di Aceh. Artinya MPU sesuai dengan tupoksinya terus mengembangkan cara-cara seperti ini. Iya, ya. Berarti selama ini MPU sudah berusaha keras juga ya Pak untuk lebih mensosialisasikan untuk produk-produk halal, alhamdulillah, ya. Sertifikasi halal itu ya Pak ya. Kalau strateginya Pak, apa yang sudah diterapkan untuk memperluas penerapan sertifikasi halal yang ada di Aceh sendiri Pak? MPU selama ini bagaimana Pak? Ya, selama ini kan pelaku-pelaku usaha ada yang namanya sosialisasi fatwa atau misalnya produk halal. Jadi kita turun ke daerah tingkat 2, apakah kabupaten atau kota. Maka yang kita prioritaskan adalah pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah tersebut. Kita jelaskan tentang urgensi kehalalan dalam suatu produk, makanan, minuman, bahkan jasa seperti yang kita diskusikan tadi. Sehingga pelaku-pelaku usaha itu menjadi tertarik, menjadi yang tidak kurang pengetahuannya, menjadi mendapatkan penguatan baru dalam konteks bagaimana fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk halal itu terus-menerus kita lakukan setiap tahun. Itu program-program itu terus setiap tahun kita lakukan, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif di kalangan pelaku usaha. Apalagi ya ini produk atau sertifikasi halal ini tidak dipungut biaya apapun. Dipungut biaya apapun, berarti gratis dari awal gratis. Administrasi sampai terbit sertifikat halal sampai keluarnya sertifikat. Nanti ada memang retribusi setelah ditetapkan dia sebagai misalnya produk yang halal melalui sertifikat halal fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Tapi ini diatur dalam kanun juga oleh pemerintah Aceh, Prempro. Artinya bukan MPU yang mengutip, memang diatur dalam kanun oleh pemerintah Aceh secara umum. Nah, kalau kita petakan nih Pak, untuk produk dan jasa itu lebih banyak mana Pak? Kalau di Aceh sendiri Pak khususnya itu berapa persen untuk produk yang mengajukan sertifikat halal maupun jasa yang mengajukan sertifikat halal itu Pak? Nah, sekarang lebih banyak ke produk ya? Jasa ya, katakanlah beberapa hal yang laundry misalnya, laundry. Tapi kita tingkatkan untuk misalnya spa nanti ya, atau masak saya sekarang ya. Misalnya ada minyak-minyak yang digunakan, apakah sudah dijamin kehalalannya? Sudah ada sertifikat atau belum? Ya, ini lebih banyak kepada produk. Kalau untuk jasa pariwisata sendiri gitu Pak di Aceh, karena kan ini masih pada tahap penguatan juga. Kita sosialisasikan betul, karena pariwisata juga bahagian yang tak terpisahkan. Bagaimana nanti ada misalnya ketika mereka minat di hotel, ini kan tour guide-nya sendiri ya Pak ya, itu termasuk juga ya Pak jasa ya, masuk jasa di sana itu. Saya pikir ini juga menjadi tanggung jawab kita semua kan, bagaimana kan pariwisata di Aceh betul-betul pariwisata yang bernuansa syariah. Oke Pak. Nah, setelah kita tahu Sobat Rupiah nih, kita udah mengetahui apa yang dimaksud sertifikat halal, sertifikasi halal, produk dan jasa itu wajib bagi kita semua, khususnya umat Muslim. Nah, MPU Aceh sendiri Pak, apa kendala yang dihadapi selama ini Pak dari untuk mensosialisasikan atau penerapan sertifikasi halal ataupun prospek ke depannya Pak dari MPU Aceh sendiri? Ya, secara umum mungkin kendala-kendala lebih kepada aspek-aspek psikologis. Apanya ada misalnya kekhawatiran sebahagian dari umat Muslim misalnya dipungut biaya, padahal tidak. Ini terus kita beri pemahaman yang mendalam tentang sertifikasi halal ini. Yang kedua, kalau mereka adalah pelaku usaha di daerah, mungkin informasinya tersendat informasi. Ya, jadi ini informasi yang didapat ya. Didapatkan. Jadi karenanya ini coba kita cari solusi-solusi sehingga pelaku usaha betul-betul menjadi pelaku usaha yang memang yang nyaman. Kenapa? Karena produk mereka nanti akan dikonsumsi oleh konsumer yang tidak hanya dari Aceh kan, tapi juga datang dari berbagai luar Aceh. Nah, kalau tadi berbicara mengenai keterbatasan informasi yang didapatkan oleh pelaku bisnis di luar Kota Madia, Aceh, Banda Aceh, kalau di tempat-tempat yang agak terpencil apa kita katakan daerah-daerah yang mungkin di luar ataupun di perbatasan Banda Aceh itu jika mereka ingin mengajukan sertifikasi halal, apakah harus datang ke Banda Aceh sendiri atau bisa di tempat lain Pak, selama untuk di Aceh? Secara umum memang mereka harus berkomunikasi dengan LP POM MPU Aceh. Tapi kalau ada kendala kita berikan semacam dispensasi, mereka bisa berkomunikasi dengan MPU kabupaten atau kota. Nanti mereka sebagai penyambung, sebagai jembatani dan juga MPU kota atau kabupaten juga merasa bertanggung jawab juga terhadap bagaimana pelaku-pelaku usaha di daerahnya supaya ini kan menjadi pelaku usaha yang memang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi kita di sini betul-betul kita dorong penerapan syariat Islam itu secara bertahap dalam bidang muamalah betul-betul terwujud. Berarti dengan kata lain Sobat Rupiah, nggak akan ada kendala apapun bagi dimanapun pelaku usahanya, pelaku bisnisnya, jika ingin mengajukan sertifikasi halal akan dengan mudah insya Allah akan dibantu oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Nah baik, luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan hari ini Sobat Rupiah. Ternyata ada banyak sekali produk maupun jasa-jasa yang wajib untuk disertifikasi halal. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada nggak Pak pesan-pesan ataupun yang ingin disampaikan untuk pelaku-pelaku bisnis ataupun masyarakat kita khususnya di Aceh yang ingin mungkin produknya belum mendapatkan sertifikasi halal gitu, ingin mengajukan sertifikasi halal, mungkin ada pesan nggak dari MPU Aceh Pak? Ya, pertama kita apresiasi kepada seluruh pelaku-pelaku usaha yang sudah giat dan terus-menerus melakukan usaha-usaha ke arah mendapatkan sertifikat halal. Tapi bagi mereka yang belum, memang segera mengajukan permohonan, setidaknya menyampaikan informasi kepada kita. Nanti kita
inventarisir berapa jumlah pelaku usaha. Nanti setiap triwulan kita akan turun mengaudit. Hasil audit itu tentunya akan mendapat label halal. Saya pikir arahnya ke sana, dan mari bersama-sama kita sukseskan ini, karena ini dalam konteks Acehan ada tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya BI kan, tapi tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat kita, untuk kenyamanan masyarakat Muslim, bahkan non Muslim yang datang dan pergi dari daerah kita yang sangat kita cintai ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Muhib atas sharingnya bersama kita, Sobat Rupiah. Kita sudah mengetahui, dapat saya simpulkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal itu sangat mudah caranya, administrasinya juga sangat mudah, dibantu oleh BPOM, BPJPH maupun MUI Aceh sendiri. Nah, mudah-mudahan Sobat Rupiah, pelaku usaha atau pelaku bisnis yang belum mendapatkan sertifikasi halal untuk produk maupun jasanya, untuk segera mendaftarkan agar mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Ya begitu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kita doakan bersama semoga ya, mudah-mudahan Aceh bisa menegakkan syariat Islamnya secara kafah ya Pak. Ya, insyaallah. Ya. Oke, Pak Muhib, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir Pak di podcast Bank Indonesia. Ya, saya Muhammad Khair Rijal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.